Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Asia Maya Saidi Zahra dengan NIM 220592. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait indikator dari PDB Syariah. And it's my second podcast, so I hope you guys enjoy listen. Indikator PDB Syariah, alat ukur pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan ekonomi terbesar antara negara-negara OKI memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Namun, berbagai indikator pengukuran kinerja ekonomi dan keuangan syariah yang tersedia saat ini belum disusun berdasarkan standar internasional yang berlaku, khususnya indikator produk domestik bruto atau PDB. Hal ini menyebabkan perkembangan dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah bagi perekonomian nasional belum dapat diukur secara optimal. Berangkat dari hal di atas, Bank Indonesia telah menginisiasi kajian indikator aktivitas usaha syariah atau AUS sebagai proksi PDB syariah yang kemudian pada tahun 2023 melalui sinergi bersama Connect dan BPS dilakukan pengembangan indikator syariah berbasis metode statistik yang terstandar secara internasional. Penyusunan indikator PDB syariah telah menghasilkan 8 klaster ekonomi secara syariah beserta definisi dan cakupan yang akan menjadi dasar perhitungan dan analisis statistik ke depan. Ekonomi dan keuangan syariah memiliki filosofi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ekonomi dan keuangan syariah merupakan satu konsep inklusif melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian. Sektor keuangan syariah yang lekat dengan aktivitas produk ekonomi atau sektorial menghilangkan praktik riba dan judi atau spekulasi akan mendorong sistem keuangan yang lebih stabil. Adapun sektorial yang memastikan produksi barang halal dan baik, seperti menghindari produk khamar atau membagukan illegal logging atau sejenisnya, akan mendorong aktivitas ekonomi yang ramah dilakukan dan sosial. Kegiatan ekonomi yang inklusif dapat menjadi salah satu solusi yang memperbaiki struktur perekonomian Indonesia. Indonesia juga memiliki potensi terbesar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Demografi Indonesia didominasi oleh umat Islam yang mencapai sekitar 240 juta atau 86,9% penduduk pada tahun 2021. Selain itu, Indonesia Halal Market Report pada tahun 2021 sampai 2022 mencatat pengeluaran umat muslim untuk produk dan layanan halal mencapai 184 miliar dolar US pada tahun 2020 dan diperkirakan pada tahun 2025 menjadi 281,6 miliar dolar US. Potensi besar yang dimiliki Indonesia pada gilirannya haruslah dapat direalisasikan menjadi kontribusi bagi perekonomian nasional. Namun, kontribusi ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian masih belum dapat terukur dengan optimal. Dalam beberapa tahun terakhir telah muncul sejumlah indikator yang ditujukan untuk mengukur kondisi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah antara lain Global Islamic Economy Indicator, Global Muslim Travel Index, dan Islamic Financial Development Indicator. Indikator tersebut secara umum telah mampu menyediakan informasi mengenai kondisi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah suatu negara. Meski demikian, karena berbagai indikator tersebut merupakan indeks, akan sulit untuk membandingkan dengan indikator ekonomi makro, khususnya produk domestik bruto atau PDB. Sebagai indikator yang secara global digunakan untuk mengukur kondisi aktivitas perekonomian suatu negara, keberadaan indikator sejenis PDB bagi ekonomi dan keuangan syariah selanjutnya atau PDB syariah bertujuan untuk mengukur dan kontribusinya dalam perekonomian nasional. Keberadaan indikator PDB syariah tidak hanya untuk menjawab urgensi kebutuhan pada alat ukur dari perkembangan industri halal nasional, tetapi juga kebutuhan tersedianya data sektorial ekonomi dan keuangan syariah yang bermanfaat bagi formulasi kebijakan di masing-masing sektor. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan strategi atau program pengembangan yang lebih akurat dan maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air secara komprehensif. Selain itu, keberadaan indikator akan membantu kelompok dunia usaha dalam melakukan perhitungan kelayakan investasi dan strategis bisnis lainnya di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Dari sisi kepentingan riset dan pengembangan, ketersediaan data tentu sangat dibutuhkan oleh para akademisi dan peneliti dalam rangka pengembangan keilmuan dan literatur di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kajian ini menjadi satu topik yang
sejauh ini belum pernah dilakukan dalam khazanah ekonomi dan keuangan syariah. Kontribusi yang signifikan dari penelitian ini tentu tidak hanya pada rekomendasi kebijakan dan melengkapi informasi pasar, tetapi juga pengembangan keilmuan dan keuangan syariah. So that's all for me. Thank you for listening. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.